Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Yunika akan mempresentasikan edukasi proteksi radiasi di kedokteran nuklir untuk perawat. Proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi. Kenapa pada kedokteran nuklir perlu diproteksi radiasi? Karena pada kedokteran nuklir menggunakan radionuklida radioaktif, radioisotop atau isotop radioaktif. Radionuklida adalah suatu isotop memancarkan zat radioaktif atau memiliki energi nuklir yang berlebih, sehingga membuatnya tidak stabil. Radionuklida dapat memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, atau sinar gamma. Pada kegiatan kedokteran nuklir, untuk keperluan diagnostik, radioisotop dapat dimasukkan ke tubuh pasien secara inhalasi melalui jalan pernapasan atau melalui mulut ataupun melalui injeksi. Tujuan proteksi radiasi yang pertama, mencegah terjadinya efek non-stokastik deterministik yang membahayakan. Kedua, meminimalkan terjadinya efek stokastik hingga ke tingkat yang cukup rendah yang masih dapat diterima oleh individu dan lingkungan di sekitarnya. Efek stokastik adalah efek yang kemungkinan terjadinya merupakan akibat dari dosis radiasi yang diterima oleh seseorang tanpa suatu nilai ambang. Sedangkan efek deterministik adalah efek yang tingkat keparahannya tergantung pada dosis radiasi yang diterima dan memerlukan suatu nilai ambang. Pada kedokteran nuklir, petugas dapat penyinaran luar selama preparasi radiofarmaka, penyuntikan radiofarmaka, dan pembuatan citra. Petugas juga dapat memperoleh kontaminasi internal melalui inhalasi atau penelanan yang tidak sengaja atau tertusuk jarum suntik yang telah berisi zat radioaktif. Dari paparan tadi yang terjadi di kedokteran nuklir dapat diperkecil untuk mengurangi bahaya kontaminasi pada kedokteran nuklir dengan cara memproteksi di kedokteran nuklir. Langkah-langkahnya adalah bahaya radiasi eksternal dapat diperkecil dengan cara pelindung jarak dan waktu. Untuk misalnya bekerja pada jarak sejauh mungkin. Kalau untuk waktu, dalam waktu yang digunakan sependek mungkin. Pelindung radiasi berupa kontainer dari timah hitam untuk menyimpan radioisotop dan dapat menggunakan pelindung apron. Kontaminasi internal dapat dikendalikan dengan memperkecil kontaminasi pada permukaan tempat kerja dan ruang kerja. Prinsip penerapan proteksi radiasi dengan menggunakan justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Di mana justifikasi manfaat lebih besar daripada resikonya, limitasi dosis yang diberikan tidak melebihi nilai batas dosis ambang, optimisasi yang digunakan adalah prinsip ALARA. Nah, kedokteran nuklir sendiri artinya atau pengertiannya, kedokteran nuklir adalah kegiatan pelayanan kedokteran spesialistik yang menggunakan sumber radioaktif terbuka dari disintegrasi inti berupa radionuklida dan atau radiofarmaka yang meliputi pelayanan diagnostik in vivo dan in vitro untuk tujuan diagnostik terapi radiasi internal dan penelitian medik klinik yang didasarkan pada proses fisiologik, patofisiologik, dan metabolisme. Alat deteksi pada kedokteran nuklir atau detektor merupakan rangkaian elektronik yang dapat merubah sinar gamma menjadi data yang dinilai. Hasilnya, angka pada aptek kelenjar tiroid, grafik pada renogram, titik pada scanning organ.
Jenis layanan di kedokteran nuklir, tadi kita sudah sebut-sebut, ada in vivo dan in vitro, dan untuk terapi. Untuk kedokteran nuklir diagnostik in vivo adalah metode kedokteran nuklir yang dalam kegiatannya menggunakan radionuklida dan atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan diagnostik. Kedokteran nuklir diagnostik in vitro adalah metode kedokteran radiofarmaka yang dalam kegiatannya menggunakan radionuklida dan atau yang dilakukan di luar tubuh pasien untuk tujuan diagnostik melalui pemeriksaan spesimen biologis pasien. Kedokteran nuklir terapi adalah metode kedokteran yang dalam kegiatannya menggunakan radionuklida dan atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan terapi. Nah, dari tadi kita menyebut radiofarmaka. Radiofarmaka itu apa? Pengertian dari radiofarmaka adalah senyawa kimia yang mengandung atom radioaktif dalam strukturnya dan digunakan untuk diagnosis atau terapi. Radiofarmaka terdiri dari dua komponen, yaitu radioisotop dan senyawa pembawanya. Setelah masuk ke dalam tubuh, radiofarmaka akan menuju ke organ tertentu karena senyawa tersebut dapat memancarkan radiasi gamma. Maka keberadaannya di dalam tubuh dapat diketahui dengan pemantau radiasi, baik kinetik maupun distribusinya. Contoh dari radiofarmaka itu, kalau radioisotopnya, contohnya adalah Tc99m, kalau dari farmakanya MIB. Biasanya, Tc99m itu berpasangan dengan MIB untuk pemeriksaan penyakit jantung koroner, penentuan visibilitas miokard. Perbedaan pencitraan kedokteran nuklir dan pencitraan radiologi. Kedokteran nuklir sumbernya zat radioaktif sumber terbuka di dalam zat sumber radioaktif terbuka dan di dalam tubuh pasien. Kalau radiologi sumber radiasinya zat radioaktif tertutup atau pesawat pembangkit radiasi dan di luar tubuh pasien. Pembentukan citra pada kedokteran nuklir menggunakan emisi radiasi. Perbedaan akumulasi radiofarmaka karena proses biokimia fisiologik. Pada pembentukan citra pada radiologi menggunakan transmisi radiasi. Perbedaan penetrasi radiasi karena perbedaan karakteristik fisik anatomi. Nah, informasi yang diberikan pada kedokteran nuklir adalah terutama fungsional. Sedangkan radiologi, informasi yang diberikan adalah terutama morfologik. Nah, ini contoh dari tempat penyimpanan radiofarmaka. Ini ada MIB, ada MDP, ada DTPA, ditaruh di dalam kulkas. Nah, kalau ini contoh tempat generator penyimpanan radioisotop. Tabungnya itu berat banget ini. Nah, peran perawat pada di kedokteran nuklir apa? Pertama, perawat memiliki tugas dan tanggung jawab di kedokteran nuklir untuk melaksanakan instruksi kerja dari dokter spesialis kedokteran nuklir dalam hal pelayanan terhadap pasien. Mempersiapkan peralatan kesehatan yang akan digunakan, melakukan pengambilan sampel darah maupun pemberian radionuklida dan atau radiofarmaka kepada pasien atas instruksi dokter spesialis kedokteran nuklir. Membersihkan dan membuat peralatan kesehatan yang telah digunakan ke tempat pembuangan yang telah disepakati bersama. Membuat catatan medik mengenai identifikasi pasien dan pemberian penomoran rekaman medik secara berurutan. Selanjutnya, mempersiapkan ruang isolasi dan ruang rawat inap untuk pasien terapi. Kemudian, menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur perawatan pasien terapi dengan radionuklida dan atau radiofarmaka sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Melaporkan kondisi pasien selama perawatan pada dokter spesialis kedokteran nuklir. Persiapan proteksi radiasi di kedokteran nuklir.
baik pemeriksaan in vivo atau penelitian medik dan penggunaan kedokteran nuklir terapi paling kurang meliputi ini surfameter, ini untuk persiapan proteksi radiasi. Salah satunya ada supermeter, monitor kontaminasi, monitor perorangan, film batch atau TLD batch, kontainer, tabung suntik yang diberikan perisai, apron, jas lab, peralatan proteksi pelindungan pernapasan, sarung tangan, pelindung organ, glove box, alat penjepit, monitor area. Nah, perlengkapan proteksi radiasi sebagaimana penggunaan kedokteran nuklir in vitro paling kurang meliputi ada supermeter, ada monitor kontaminasi, monitor perorangan yang disebut dengan film batch. Nah, ini contohnya apron pelindung tubuh, ada apron kepala, kacamata PB untuk melindungi mata, ada apron tiroid, apron sarung tangan, dan ini perisai atau pelindung untuk jarum suntik. Biasanya ini yang melakukan tindakan untuk penyuntikan adalah perawat. Jadi untuk keamanan, untuk proteksi perawat, jadi jarum suntiknya menggunakan perisai. Nah, ini contoh-contoh citra dari kedokteran nuklir. Ini contohnya pada whole body scanning. Ini contoh hasil pencitraan otak. Dan ini contoh pemeriksaan jantung di kedokteran nuklir. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.